selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Baiklah, kali ini saya ingin coba hitung-menghitung. Nah, teman-teman mungkin penasaran ya, bagaimana cara menghitung dan bagaimana cara melihat apakah santan kita itu menguntungkan atau sama sekali rugi. Nah, buat teman-teman mungkin pada agak males ya menghitungnya. Saya juga karena males dan ya udahlah, jalankan aja gitu seperti biasa. Saya biarkan aja tanpa menghitung apakah ini menguntungkan atau buat rugi aja, buat kerja rodi atau kerja capek aja. Nah, kemarin saya ada kepikiran sih, kalau nggak dihitung gimana ya ini menguntungkan atau rugi gitu. Nah, setelah saya hitung-hitung ternyata lumayan dan hasilnya juga lumayan per hari gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai ya dari sini ya. Nah, mungkin nanti kalau nggak mengerti coba di sharing juga ke saya bagaimana caranya. Saya akan coba bantu bagaimana apakah usaha yang Bapak Ibu dan teman-teman di luar sana itu menghasilkan atau cuma kerja rodi aja, kerja apa? Kerja rugi gitu. Nggak menghasilkan sama sekali. Nah, mungkin ini caranya. Saya akan coba kasih formulanya. Formula ini baru kepikiran ya kemarin. Kalau tidak dihitung nantinya, ya itulah percuma kita buat usaha santan kalau tidak menguntungkan ya buat teman-teman di luar sana. Nah, tadi saya coba menghitung kelapanya. Jadi tadi ada 30 butir. Nah, 30 butir ini satu butirnya itu kan 3.500. Ini saya punya ya. Mungkin teman-teman juga bisa dari teman-teman sendiri nanti hitung sendiri ya. Nah, coba 30 kelapa. Nah, 30 kelapa ini dikali 3.500. Jadi kan satu butirnya itu 3.500. Nah, kalau seandainya 30 kelapa dikali 3.500 itu hasilnya 105.000. 105.000. Nah, itu modal. Itu modal ya. Buat teman-teman, saya ingatkan lagi itu modalnya. Jadi dari satu kelapa 3.500 dikali 30 kelapa menghasilkan 105.000. Nah, 105.000 ini baru modal. Oke. Nah, dari 30 kelapa ini menghasilkan berapa kilo santan? Nah, perbandingannya itu saya tetap ambil, jadi 1 kilo itu 4 butir 4 butir kelapa. Ini perkiraan aja ya, bahkan ini bisa lebih sebenarnya kalau seandainya kita peras 2 kali. Biasanya ya kalau 2 kali itu bisa nambah berat, jadi nambah volume santannya gitu. Jadi kalau 4 butir dibagi 30, nah itu menghasilkan 7,5 kilo santan. Oke, betul apa salah? Coba mungkin dihitung sekali lagi, teman-teman mungkin bisa menghitungnya seperti itu ya. Jadi pelan-pelan dulu. Yang pertama, 30 kelapa dikali 3.500. Ini yang saya punya. Jadi hasilnya itu 105.000. Ini modal. Nah, 30 kelapa itu dibagi 4. Jadi 4 ini kan 4 butir kelapa itu 1 kilo menghasilkan. Jadi kalau 30 kelapa dibagi 4 itu menghasilkan 7,5 kilo. Jadi 7,5 kilo menghasilkan ya. Nah, jadi dikalikan aja. Saya punya per kilo, jadi 1 kilo itu belinya itu 20.000. Nah,
Kebayang ya? Jadi 1 kilo 20.000 dikali 7,5 tadi. Jadi 7,5 kilo dikali 20.000 menghasilkan 150. Oke? Nah, 150 dikurang modal tadi berapa? Nah, modal tadi itu 105.000. 105.000. Gitu ya, modal tadi ya. Kalau kelapanya 1 butir 3.500 dikali 3.500 dikali 30 itu menghasilkan 105.000. Jadi itu modalnya. Setelah modal kita hitung per butir 1 kilo itu 4 butir. Jadi 4 butir, jadi 30 kelapa dibagi 4 itu menghasilkan 7,5 kilo. Nah, itu gambaran kasar aja ya, kasar aja. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih, biasanya bisa lebih gitu. Apalagi yang dicampur air, wah keuntungannya luar biasa banyak gitu biasanya. Nah, setelah itu tadi udah 150 dikurangi modal tadi 105, itu keuntungannya 45.000. Bayangkan satu hari itu hanya 30 kelapa loh. Belum nanti mana tahu permintaannya ada nambah sampai 100 kelapa misalnya. Nah, dihitung lagi gitu. Seperti itu hitungnya ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar seperti itu ya. Dari yang kecil dulu, 30 kelapa dikali saya punya tadi 3.500 satu butirnya. Jadi menghasilkan modal itu 105.000. Jadi untuk menghasilkan 1 kilo santan itu 4 butir kelapa. 4 butir kelapa. Jadi kalau 30 butir kelapa dibagi 4, nah menghasilkan 7,5 kilo santan. Jadi 7,5 kilo santan ini dikalikan harga jual. Jadi misalnya Bapak Ibu jual santannya kira-kira berapa? Nah, nanti saya akan tuliskan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Jadi menghasilkan itu 150. Jadi saya punya itu 1 kilo 20. 20 dikali 7,5 kilo itu menghasilkan 150. Nah, ini saya ulang lagi biar ingat ya. Nah, menghasilkan 150 dikurang 105.000 dan keuntungannya 45.000 jadinya. Oke. Nah, ini keuntungan kotor baru ya. Keuntungan kotor dan karena belum dikurangi lagi biaya bensin. Kalau teman-teman ada karyawan mungkin biaya karyawan, gajinya gitu. Nah, itu harus disisihkan. Jadi jangan anggap ini semua keuntungan masuk kocek, jangan. Karena ini akan diputar lagi. Nanti kan mau beli kelapa lagi, mau beli apa lagi. Jadi ada biaya yang tak terduga, ini akan menambah biaya. Jadi itu harus disisihkan sedikit dan ambil keuntungan bersihnya itu disimpan. Kalau sudah banyak mungkin bisa diputar lagi, dibelikan mesin yang baru atau dibuka cabang. Teman-teman kan bisa kepikiran itu ya. Jadi harus berpikir seperti itu, harus lebih maju. Jangan keuntungan ini dimakan di foya-foya seakan-akan ini keuntungan besar dan buat makan-makan traktir teman-teman habis dan ya udah habis deh. Jadi nggak ada jualan nantinya gitu. Nah, teman-teman harus sabar dulu, sabar. Jadi intinya itu harus sabar dan jangan nampak keuntungannya banyak terus foya-foya ajak teman makan sini makan itu, tiba nanti mau beli sesuatu nggak ada lagi modalnya dan modalnya itu udah terpakai, udah habis. Nah, itu yang bahaya. Jadi teman-teman harus berpikir maju. Jadi keuntungannya itu disimpan buat mana tahu suatu hari mau buka cabang kan sudah besar ya, buka cabang yang baru lagi gitu. Jadi jangan sampai dibuat foya-foya, oke?
Nah, itu sekilas saja ya. Nah, itu cara menghitungnya, dan mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Atau mungkin lebih jelasnya nanti gini. Misalnya teman-teman itu punya 30 kelapa, dikali modal dikali satu butir kelapa berapa? Misalnya 3.500 dari saya tadi ya. Dan menghasilkan modal 105.000, itu modal. Terus nanti setelah dijual santannya, jadi dicatat gitu. Misalnya si A beli itu 20.000, berarti 1 kilo, nah dicatat. Si B beli 10.000, jadi buat setengah kilo, catat. Jadi sampai habis santan yang tadi itu yang 30 butir itu. Nah, itu dikurangkan dari modal. Nah, kira-kira keuntungannya berapa? Nah, itu nanti udah ketahuan gitu. Apakah menguntungkan atau rugi gitu. Itu cara yang praktis juga. Dan karena ini kan tadi itu gambaran kasar. Nah, kalau setelah dijual itu tahu nanti keuntungannya bisa lebih. Saya yakin itu bisa lebih. Karena saya udah coba gitu. Setelah saya parut 30 itu dan saya kurang-kurangkan, misalnya pembeli A beli 5.000, catat 5.000. Pembeli B itu 1 kilo, berarti 20.000. Nanti si C beli lagi 10.000, nah catat 10.000. Sampai akhirnya ketemu modalnya, nah 105.000 dikurang ya, dari orang-orang yang beli tadi gitu. Oke? Nah, modalnya seperti itu ya, dikurangi. Jadi orang yang beli tadi itu ditotalkan semuanya berapa kira-kira, misalnya bisa lebih gitu. Lebih dari yang tadi saya bilang itu 150 jadi 160 misalnya. Nah, berarti keuntungannya dari 105 kurang 105.000 dikurang 160. Nah, jadi keuntungannya itu 55.000. Nah, gitu caranya ya. Oke? Bisa mengerti ya? Nah, nanti saya akan coba buatkan. Mudah-mudahan mengerti apa yang saya sampaikan, dan ini dicoba. Siapa tahu tahu gitu keuntungan bersihnya itu per hari berapa. Jadi kalau misalnya 55.000 itu harus disisihkan uang bensin, uang listrik, kalau ada bayar karyawan gitu. Disisihkan. Nah, nanti misalnya kira-kira 40.000 lah dari semuanya itu keuntungan bersih misalnya. Nah, itu yang disimpan per bulannya. Jadi disimpan terus, lama-lama nanti bisa beli mesin baru, buka cabang, dan buka lagi gitu. Dan makin lama makin berkembang. Nah, seperti itu. Itu hanya gambaran kecil. Bagaimana kalau misalnya sampai 200 butir kelapa, 300, 500, bahkan sampai 1.000 kelapa. Nah, itu luar biasa. Mungkin teman-teman menghasilkan yang luar biasa juga, dan ini yang menjadi keuntungan yang luar biasa. Dan ingat selalu jangan difoya-foyakan keuntungan itu, disimpan ya. Saya ingatkan lagi biar kita sama-sama maju. Dan buat teman-teman, saya juga selalu berdoa buat teman-teman pengusaha santan di luar sana, biar usahanya itu dilancarkan dan juga makin bertambah langganan-langganan yang baru gitu. Oke? Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih buat sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga berguna buat pengusaha di luar sana, pengusaha santan, dan juga ini mungkin jadi pembelajaran aja ya. Kita sama-sama belajar. Saya bukan ahlinya, tapi saya coba-coba aja gitu. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, bagikan. Dan kalau yang belum subscribe, di-subscribe ya, agar nanti biar dapat info yang terbaru buat teman-teman.
Di share ke teman-teman juga yang membutuhkan, mana tahu teman-teman yang baru pemula atau baru mau buka usaha santan bisa menggunakan cara ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dah.